ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut hanya sekedar menukil ya kata Al-Imam Ar-Rabbani Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, syarat ibadah kalau disebut syarat berarti dia harus ada sebelum pelaksanaan ibadah itu. Syarat ibadah dari sisi roh agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Kepalanya adalah mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua sayapnya ibarat burung gitu ya, itu adalah khauf dan raja. Jadi agar ibadah kita itu benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu butuh 3 syarat ini, yaitu pertama mahabbah, hati kita, kepala kita harus cinta dengan Allah dan syariatnya. Kedua dan ketiga itu adalah rasa khauf, rasa takut kepada Allah, dan rasa roja, rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu ibadah seseorang akan sempurna. Kalau kurang ya kurang. Kan mungkin ada orang yang misalnya disuruh, ya misalnya pelayan gitu ya, disuruh tuannya bikin kopi gitu ya, bikin aja, bikin. Rasanya tidak ada keridoan. Itu ya istilahnya, kalau Allah tidak menghendaki begitu, kita harus ada rasa cinta ketika beribadah. Lanjut, nah ini masuk ke kisah-kisah. Wa yurwa anna nabiyyan al-anbiya, mungkin menurut saya bacanya yurwa, dan diriwayatkan bahwasanya ada seorang nabi itu dari nabi-nabi Allah, syaka ilallah ta'ala al-ju'a wal 'urya, itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rasa lapar gitu dan enggak punya apa-apa. Arin itu telanjang, tapi kan enggak mungkin masih enggak punya apa-apa. Itu cuma satu. Nah, ini yang mengadu ke Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini maaf Pak, kisah Israeliat ya, kalau kata Yurwa ini gaib, bukan tahu di mana sumbernya. Karena dalam ilmu hadis itu, kalau jenengan semua itu membawakan sebuah hadis Nabi yang gaib, bisa jadi palsu, itu maaf. Tapi dengan kata diriwayatkan itu sudah aman, itu nggak disebut kita tukang membawa berita palsu gitu. Jadi coba perhatikan nanti seorang asal kalau misalnya ngomong di depan mau diriwayatkan, nah, berarti dia juga nggak yakin di sini itu. Tapi kalau dia dengan bahasa jelas, kalau Rasulullah SAW bersabda, nah itu berarti kalau kapan dia berdosa terkena ancaman yang itu. Fayatabawa maka adahu, nah tempatnya adalah neraka bagi yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, yang mengkadzaba alaihi muta'ammidan berubah. Lanjut, fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi, maka Allah SWT mewahyukan kepadanya, abdi wahyabahu, masya Allah. Di segala sesuatu bersandarkan ke Allah itu masih istimewa. Wahyabahu anwarudin, tidakkah kamu senang, bahagia, ridho, an asamtu qalbaka, yaitu aku selamatkan, aku lindungi, aku bikin maksum kamu hatimu, ayyak furani, itu kamu mengingkari aku, kafir terhadapku, hatta tas'ala di dunia, sampai kamu minta dunia. Itu loh, kamu punya sesuatu yang luar biasa, yaitu kamu gak sampai keluar dari Islam, kan sangat kuat. Terus kemudian sesuatu yang wah ini tiba-tiba kamu minta
dunia begitu yang sangat kecil. Fa'akhadhat turaban fawada'ahu ala ra'sihi. Kemudian dia mengambil tanah pasir itu terus ditaruh di atas kepalanya. Ini budaya bangsa Arab. Saya kurang tahu kalau orang-orang Bani Israel juga punya budaya seperti ini ya. Jadi orang bangsa Arab itu kalau sangat sedih sampai istilahnya nggak tahu harus bagaimana begitu, dia ngambil pasir terus taruh di kepalanya. Gitu. Itu budaya. Sekedar contoh ya Pak Ibu sekalian. Rasulullah itu kan pernah menceraikan Hafsah. Pernah dengar ceritanya? Saya pernah dengar ceritanya. Jadi Ibunda Hafsah itu pernah mulutnya lancang gitu. Terus ini namanya perempuan loh Pak, dalam konteks suaminya istrinya banyak gitu kan. Itu terus diceraikan sama Nabi. Terus Umar bin Khattab itu ambil tanah siram gitu sambil meratap itu, wahai keluarga Al-Khattab, kamu itu punya salah apa? Nama kamu berarti karena begitu kan. Terus kemudian tentu Allah melihat seperti itu ya. Kemudian Allah mengirim malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril ini ngomong ke Rasulullah dengan mengatakan, sungguhnya Hafsah itu adalah suami istri dunia dan akhiratmu. Sungguhnya Hafsah itu adalah istri dunia dan akhiratmu. Terus kemudian dirujuk lagi. Jadi satu-satunya istri Nabi yang dicerai terus dirujuk lagi itu Hafsah. Begitu. Ini namanya keluarga kadang begitu. Ya contoh kecil ya. Tentu dengan semua tahu kisahnya ketika Rasulullah menikahi Sofia. Singkat aja loh Pak, ketika kita berhasil mengalahkan Yahudi Bani Quraidah, itu kan terus kemudian harta rampasan dibagi. Ternyata di antara harta rampasan perang itu ada Sofia, putrinya Pak Huyai bin Akhtab. Pak Huyai bin Akhtab ini ketua suku Yahudi Bani Nadir. Berarti ini putri ini ningrat gitu ya. Terus dia cuantik begitu. Ketika para sahabat melihat, ngomong begini semua, gak ada yang layak dari kita untuk mendapatkan Sofia. Ini pasti jatah Rasulullah. Terus kemudian para sahabat ngomong, ya Rasulullah, ini kami gak ada yang layak untuk mendapatkan Sofia. Ini untuk Anda. Ini ketetapan para sahabat teman-teman. Terus kemudian sama Nabi mau dijadikan budak. Ternyata Sofia ini agamanya sudah Islam dari awal-awal. Bahkan dia menyembunyikan keislamannya. Waduh, kalau Muslim kan nggak bisa dijadikan budak. Maksudnya dari merdeka ke budak itu kan nggak bisa. Kecuali dia budak dulu baru masuk Islam tetap budak seterusnya. Kalau Muslim merdeka terus dijadikan budak kan nggak bisa. Akhirnya oleh Rasulullah dinikahi, tawaran untuk dinikahi, dan Ibunda Sofia nggak mau. Terus dibawalah pulang gitu kan. Dulu gitu memang Bapak Ibu sekalian, orang salaf kuno dulu itu ketika pulang ke rumah itu surprise-nya begitu, surprise istri baru. Mohon maaf ya. Nah begitu para istri-istri Nabi tahu itu, wah, ngamuk kan Bapak, ngamuk. Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Zainab binti Jahsyin kumpul semua kan. Ngamuk mulutnya, masya Allah, caci-caci. Mulai dari Ibunda Aisyah kan, itu yang istri Nabi itu, Sofia, langsung diginiin, bintul Yahudi. Anaknya orang Yahudi, dia bukan Yahudi Muslim tapi kan bapaknya Yahudi, bintul Yahudi. Anaknya Yahudi bodoh gitu kan. Dia ngomong saya fakta, belum nggak menghina Bapak. Jadi nggak kena taksir hukuman itu kan. Tapi kalau Ibunda
Zainab itu binti Jahsy karena ya, jadi pakai sabuk ya. Karena dia pendek gitu, karena ibunda Sofia itu pendek, sedangkan orang Arab itu tinggi-tinggi. Nah, Nabi punya istri pendek baru kali ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya istri atau itu gak tinggi, berarti kayak ibunda Sofia gitu. Kayak ibunda Sofia tapi memang konon wanita kok. Wah itu ada hukuman dari Nabi itu karena menghina ciptaan Allah. Main fisik dia main fisik dia kena. Terus kemudian ibunda Hafsah juga mulutnya juga ikut-ikutan gitu. Apa karena itu dia dicerai dari tempat kan pemarah. Jadi biasanya perempuan cantik-cantik itu temperamen banyak pak marahnya biasanya begitu katanya ya bu alam ini mama kita begitu. Nah singkat cerita ya ibunda Sofia kan nangis ya dengan sambutan begitu. Sehingga cerita Rasulullah menghibur ibunda Sofia dengan mengatakan ketika sudah di kamar berdua, memang ada ya perempuan yang lebih hebat dari kamu. Ibunda Sofia kaget. Masa saya ngelain Aisyah, masa saya ngelain yang dulu dulu ya. Memang aku bagaimana? Itu trik Nabi buat jadi kalau cara ngaji istri itu nggak langsung pada intinya, bikin tanda jawab. Saya cuma bisa ngomong bahwa secara teori bisa praktek nggak bisa sih. Nggak. Kemudian memang aku bagaimana kata Ibunda Sofia, kan ayahmu seorang nabi, dia kan keturunan Nabi Musa alaihissalam. Ayahmu seorang nabi, pamanmu seorang nabi, maksudnya pamannya kan Nabi Harun alaihissalam, dan suamimu seorang nabi. Langsung gitu. Senyumnya langsung lebar, masya Allah. Karena kalau yang lain-lain tidak begitu. Tapi berlanjut lagi, nah ini sekedar gambaran orang Arab kalau merantau itu gitu. Kalau kita orang Indonesia tidak begitu. Gimana orang Indonesia sedih banget? Megang tiang gini, saya nggak tahu. Ya, ini dia ya. Saya nggak ngerti lagi ya. Nah, kemudian mulai Nabi itu kalau bikin ke kepalanya Arab banget ya kayaknya. Padahal Nabi Arab itu cuma 4 ya. Kata Nabi kita. Siapa Bapak? Kata Rasulullah kan al-anbiya'u minal Arab arba'ah. Nabi dari orang Arab itu cuma 4. Sisanya kita semua non Arab. Kita semua non Arab. Kan di Arab dan non Arab. Siapa Bapak? Nabi yang Arab itu Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Muhammad pastinya. Satu lagi Nabi mertuanya Nabi Musa itu loh Pak. Ya, Nabi Syuaib. Kata Rasulullah Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Syuaib, wa nabiyukum hada, dan nabimu ini. Baik, lanjut lagi. Kalau kemudian Nabi ini mengatakan bala, Rasulullah aku ridho, kontrolin aku senang banget. Fa simni minal kufri, maka jagalah aku dari kekafiran. Nah, doa orang-orang salaf kuno dulu itu begini ya Pak, ini doa orang salaf. Ya mau diamalkan silahkan, bagus untuk anak. Nanti pakai terjemahannya nggak apa-apa. Kata mereka itu Allahumma kama Arabnya juga lupa Pak. Sebagaimana aku itu beragama Islam padahal aku tidak meminta. Kan udah lahir kita udah muslim gitu. Aku nggak pernah memintamu agar aku dilahirkan dalam keadaan Islam ya Allah. Maka tolong faktumni, matikanlah aku itu dalam keadaan Islam. Dan sekarang aku memintamu ya Allah, tolong matikan aku dalam keadaan Islam. Masya Allah. Lanjut, ini kan nikmat luar biasa Pak. Kita lahir dari keluarga muslim, kita muslim, keluarga kita muslim, enak banget. Lihat saudara-saudara mu'alaf kita itu, sekali mu'alaf musuhnya keluarga besar ya kan. Kenalan itu sama orang-orang Islamic Center, mu'alaf center, ada ceritanya macam-macam itu. Nah, ya gitu loh Pak. Lanjut. Fa idza kana hada,
khaufu al-arifin, kalau ini adalah takutnya orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, takut kalau mereka dikeluarkan dari Islam, min su'il khatimah, dari akhir yang buruk gitu, ma'arusuh hayat damihim, padahal kaki mereka benar tetap di agama Allah. Fa kaifa la yakhafu dzalika ad-du'afa, lalu yang imannya lemah itu kenapa gak takut gitu? Harusnya lebih takut. Nah, dalam istilah bahasa Arab, kata buruk itu setahu saya sering diibaratkan dengan dua di antaranya. Sering disebut su, sayyi, sama syar. Sama syar. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman dengan takdir, sisi baiknya dan sisi buruknya. Tapi Allah nggak mengatakan, Rasulullah nggak mengatakan untuk minabil qadari khairihi wasu'ihi, nggak ngomong wasu'ihi gitu. Apa bedanya? Kalau syar itu suatu keburukan hanya menurut kita, tapi menurut Allah itu hakikatnya baik. Berarti semua takdir kita itu baik, Bapak, menurut Allah. Kita hanya tinggal menikmati aja. Istilahnya berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir. Nah, itu pembahasan nanti soal ide aja gitu. Kalau so jadi panjang ya. So itu satu keburukan yang tidak ada sisi bagus-bagusnya sama sekali begitu. Satu keburukan yang tidak ada kebaikan sama sekali. Itu su'ul khotimah, akhir yang buruk. Gak ada kebaikan memang. Ya su'ul khotimah ya, dia bakal susah di akhirat nanti gitu. Tapi lanjut lagi, ada istilah, maaf ya, ulama usul, ulama yang buruk, ulama ya, paham teks ayat, dia benar-benar bisa menafsirkan setelahnya begitu, atau paling tidak hafal ucapan-ucapan orang-orang salaf, tapi dia buruk. Itu ada yang model begitu. Nah, itu jadi pembahasan panjang nanti kalau bahas itu. Lanjut sedikit lagi sampai mana ya? Sampai sini ya. Walisu'il khatimati asbabun tataqaddamu 'alal maut. Nah, ini penting teman-teman. Su'ul khatimah itu ada pembuka, ada sebab-sebab yang dilakukan si mayat sebelum mati. Maka cukup kita hindari ini nih, biar tidak su'ul khatimah. Pertama, mithlu al-bid'ah. Bid'ah itu awalnya hati loh, Pak. Bid'ah itu awalnya hati, terus wujud dengan perbuatan gitu. Bahas bid'ah itu susah Bapak, nggak gampang kita ngomong ini amalan bid'ah itu, benar-benar susah. Yang disepakati ulama itu, yang disepakati dulu gitu, adalah segala sesuatu yang nabrak syariat. Nabrak syariat ngomong gini, kita mendatangkan berlawanan gitu. Syariat ngomong gini, kita mendatangkan berlawanan. Jangan pernah dengar kali belajar fikih bab talak kan? Ada istilahnya tolak bid'i, tolak bid'ah. Pernah dengar nih? Istilah fikih tolak bid'i. Kenapa disebut bid'ah? Karena dia mentalak istrinya di waktu yang dilarang oleh syariat. Tabrakan bener, makanya disebut bid'ah. Karena berada kapan mentalak istrinya itu salah menurut syariat? Saat istri itu nih menstruasi, haid, terus saat istri hamil, saat istri satu lagi apa? Nifas gitu. Ya mungkin nifas masuk kayaknya. Allah alam, saya lupa. Ya, setahu saya 3 ini. Ya nanti cari Pak Parman ya, jazakallahu khair. Atau Ustaz di sini ada yang tahu saat nifas juga termasuk sama dengan haid ya? Nih gitu saja. Nih siapa masyaallah. Saat nifas, satu lagi saat istri suci tapi sudah digauli, sudah dicampuri, itu juga haram untuk dicerai. Berarti satu-satunya waktu yang istri bisa dicerai itu dia dalam keadaan suci dan belum digauli gitu. Cuman saya tidak tahu Bapak sekalian, gimana kalau istri itu monipus, sudah nggak pernah haid, terus sudah pernah digauli, itu bisa dicerai nggak? Karena dia nggak haid lagi. Itu coba nanti tanya guru fikihnya,
Tanya guru fikihnya, pokoknya jangan saya ini, biar gak blunder nanti. Terus kemudian sampai mana lagi? Wanifak, kemudian nifak, penyakit hati, wal kibar dan sombong. Sekali lagi penyakit hati, wana bidzalika min sifatil madhumah, dan sifat-sifat yang lain dan sifat-sifat tercela yang lain. Mohon maaf Bapak sekalian, di Al-Quran itu kata dosa itu dibahasakan dengan 3 hal yang saya tahu. Dzambun, sayyi'un, sama ithmun. Nanti jangan cari, masih ada itu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, misalnya. Dzambun, sayyi'un, sama ithmun. Dzambun itu artinya dosa kita dengan Allah SWT, dan yang tahu cuma Allah. Nggak ada yang tahu selain kita berdua. Maksudnya Allah sama kita, yang lain nggak tahu. Sayyi'un itu adalah dosa kita kepada sesama makhluk. Dan 2 hal ini itu tenang Bapak, insya Allah ampuni. Yakin kok adalah memang begitu, banyak riwayat Allah ampuni. Bahkan nanti dibuatkan sidang kalau kita ribut sama teman kita itu, dari teman kita, nanti dibikin beres gitu. Tiba-tiba di karunia surga yang tinggi, nggak perlu masuk neraka, dibikin begitu. Nah, tapi kalau ismun itu dosa hati Bapak. Dosa hati itu mohon maaf tidak termaafkan. Serius Bapak. Punya sifat sombong, nifak, kayak gitu-gitu dan lain-lain, bid'ah dan lain sebagainya, hati-hati itu tidak termaafkan. Pasti ada sidangnya. Antum cek sendiri nanti kalau ada kata-kata ismun, itu masih ada sidangnya. Tapi apakah pasti masuk neraka? Wallah belum tentu. Ya bisa jadi nanti Allah maafkan. Tapi memang ada sidangnya, nanti akan diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sifat-sifat buruk itu bentuk apapun kita hilangkan kalau bisa semampu kita. Walidzalika, oleh karena itu ishtadda khaufu salafi minan nifaq. Oleh karena itu orang salaf itu takut sekali dengan kemunafikan. Gak cuma para sahabat yang takut masuk list daftar hitam yang dipegang oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, termasuk munafik atau tidak. Sekelas Umar aja seketakutan itu. Saya ada di daftarmu atau enggak yang disebutkan Rasul, sampai dikejar-kejar terus itu Hudzaifah. Nah, kalau era datang setelah sahabat itu santai-santai, itu sering nanya ke gurunya, saya termasuk munafik enggak? Saya termasuk munafik ya Syekh. Terus standarnya gampang, di antaranya itu ibadah kita saat sendirian dengan saat di masjid sholat jamaah begini itu kualitasnya sama. Jadi kalau di rumah itu nggak ngebut, kalau di masjid kan tenang, di rumah juga tenang, aman itu. Di rumah semangat ibadah, di masjid juga semangat ibadah sama, kualitasnya sama. Ketika dilihat sama, dilihat orang sama, nanti kita beresin gitu. Karena munafik kan terancam neraka yang paling bawah. Terus kemudian mohon maaf, jangan perhatikan apakah kita itu ada nggak syariat Allah yang kita benci. Kan kadang ada yang sesuai dengan hawa nafsu. Kok ini toh? ya cerita kawan itu, anak ceritain lagi. Terus kita ceritain. Masa kan zakat tiap tahun? Zakat tiap tahun. Enggak cukup sekali aja. Enggak tiap tahun lagi. Udah dia mikir tuh bukan masa bisa lagi tiap tahun. Ya sudah gitu. Kemarin dijual sebagian lagi. Cerita dijual 35 gram, masih beberapa gram, masih kurang. Sudah dijual. Jadi aneh begini, satu lagi gini. Kalau ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, lau a'lamu anni bari'un min nifaq, andaikan aku tahu bahwa aku itu bersih dari sifat nifaq, karena ahabba ilayya mimma talabat alaihi syamsu, itu lebih aku sukai dari semua yang kelihatan ini, karena sinar matahari. Walam yuridu bidzalika nifaqal aqaid, yang dimaksudkan di situ itu bukan nifaq akidah, karena memang kita itu memang asli Islam Bapak. Akidah kita itu nggak mungkin ada nifaqnya, nggak mungkin kita itu kafir. Iya, secara logika begitu. Yang dimaksud bukan itu. Inna ma'aradu nifaqo al-amal. Tapi yang mereka fokuskan adalah nifaq amal, amal hati, amal lisan, amal perbuatan. Amal
muslim tapi punya hatinya nifaq. Kama warada fil hadis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ayatul munafik salat, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ini amalan jari, idza hadatsa kadzaba, jika dia itu ngomong berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia menyelisihi, wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia itu berkhianat. Mohon maaf teman-teman, saya cuma pengen tahu aja. Misal ada kawan kita ngomong begini, mampir ke rumah ya. Terus kita ngomong gini, pasti nanti saya akan mampir ke rumah Miss Asar. Ternyata Miss Asar nggak mampir. Itu dia disebut bohong nggak? Ya, nggak bohong Bapak. Serius, itu tidak bohong. Itu cuma omongannya tidak sesuai. Ini wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji tidak menepati, tapi tidak disebut pendusta. Kapan orang disebut pendusta? Dia ngomong sesuatu yang sudah terjadi, tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Aku habis dari Jakarta semalam, padahal nggak dari Jakarta. Nah, itu baru bohong. Itu baru bohong. Dosanya gede mana? Gede semua pokoknya Bapak. Tapi istilah bohong itu bukan yang masa depan terus meleset, itu bukan bohong. Karena nggak ada di genggamannya, nggak ada di genggamannya. Jadi soal yang sudah lampau, omongannya meleset, nggak tepat begitu, itu baru disebut dusta, gitu Pak. Tapi soal teman berikutnya kita akan bahas. Nah, kita kayaknya perlu ilmu ini nih. Su'ul khotimah itu ada 2 tingkatan. So kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan masih ada panjang ini. Jazakallahu. Naktafi darsana bidua kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Wes. Siap. Asrono. Januari minggu ke-23 ya? 16. Oh iya. Betul, Pak. Wah. Musik pertama gua Petar Faizal. Baru mateng. Panas banget kan? Insyaallah. Baru mentas. Wah, panas. Oh, mantap. Goreng sendiri. Insyaallah. Di sini kan apa kita? Ada toh? Ada. Nang Talaso ada. Nang Talaso. Bungkusnya sing gak ono, dadi sing nyebar. Sampai sini ya tadi. Enggak. Lahan. Saya tadi TV-nya enggak tadi. Berhenti ya? Berhenti enggak nyekrol gitu loh. Tapi pas halaman yang dibahas udah ada semua. Malah dia. Bentar lu nelan itu. Pasti keutul. Berarti ke download, ke upload apa? yang tadi. Iya. Udah di sini semua udah. Jadi kan pas di halaman berikutnya pas di
sofa Fatimah. Udah enggak ini, enggak kelihatan. Ternyata ada penikmatnya Pak Pita, maksudnya Yang nonton. video gitu ya. Oh nggih. Ada mak-mak dari Ungaran